Salam, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Setveri dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan berkat kekal. Satu hal yang harus membuat kita benar-benar gentar adalah jika kita meninggal dunia tanpa memiliki Allah yang benar. Banyak orang beragama, dalam hal ini konteksnya adalah orang-orang Kristen yang merasa sudah memiliki Allah yang benar karena sudah beragama Kristen. Karena sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah terbiasa dididik, yakin sudah selamat, dan yakin kalau mati masuk surga. Ini adalah penyesatan yang benar-benar sukses dari kuasa gelap dari abad ke abad, di mana kekristenan menjadi keberagamaan dan orang yang beragama merasa sudah memiliki Allah. Belum tentu orang beragama berarti sudah memiliki Allah. Kalau di Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki Allah dan dimiliki Allah. Kalau mereka hidup di dalam Taurat. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak dimiliki Allah atau tidak memiliki Allah atau terhukum. Dibiarkan kalah dalam berperang. Dibiarkan tidak memiliki panen yang berhasil, dibiarkan terkena wabah, atau bahkan Allah sendiri mendatangkan bencana, wabah, penyakit, dan berbagai itulah. Kalau Allah berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," Keluaran 20 ayat 3, artinya mereka harus hanya menyembah Elohim Yahweh dan melakukan hukum Taurat. Mengadakan kebaktian di kemah suci atau bait Allah. Jika tidak, mereka bukan umat yang diberkati. Mereka bisa mendapat hukuman. Porsi berkat yang mestinya disediakan bagi bangsa itu tidak diberikan. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Apakah sama dengan bangsa Israel? Kekristenan memiliki standar yang lebih tinggi. Jelas tidak boleh ada Allah lain. Allah kita sama dengan Allahnya bangsa Israel, yaitu Elohim Yahweh. Kita mengenal bukan hanya Allah Israel, Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Tapi juga putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan, yang akan menjadi Raja, mewujudkan teokrasi yang sempurna atau pemerintahan Allah nanti di langit baru dan bumi yang baru. Tapi bagaimana standar orang percaya untuk memiliki Allah? Apakah cukup dengan berbuat baik, melakukan hukum seperti bangsa Israel? Tidak. Sebab bagi orang percaya, bagiannya adalah berkat kekal, yaitu kesempurnaan seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, atau dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Kalau bangsa Israel dibawa ke Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tetapi kalau orang percaya dibawa ke langit baru dan bumi yang baru, Kanaan surgawi. Kalau bangsa Israel memiliki alat untuk membuat mereka tertib, yaitu hukum atau Taurat, tapi kalau orang percaya memiliki Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran.
Bagi orang percaya, kalau hanya tidak ke dukun, kalau hanya tidak pindah agama, kalau hanya tidak menyembah Allah lain atau sinkretis, itu bukan berarti sudah punya Allah. Allah menghendaki kita dimiliki Dia tanpa ikatan siapapun dan apapun. Bukan hanya menyembah Allah atau dewa lain, bukan hanya terlibat dalam perdukunan atau okultisme, tetapi ketika kita memiliki keterikatan dengan sesuatu atau seseorang yang melebihi keterikatan kita dengan Tuhan, berarti kita telah tidak setia atau berselingkuh. Maka demi kecintaan dan hormat kita kepada Tuhan, bukan tidak mungkin kita bisa mengorbankan apapun dan siapapun. Bersyukur karena Allah itu sabar luar biasa dalam menuntun kita. Tapi jangan kita menyanyiakan kesabaran Allah dengan melecehkannya. Makanya setiap kali kita melakukan hal yang kira-kira tidak patut, walaupun itu kelihatannya wajar di mata manusia, kita harus menyelesaikannya di hadapan Allah. Setiap hari kita harus menyelesaikannya. Kita harus sudah selesai sebelum selesai. Artinya kita sudah selesai sebelum mati. Kita tidak akan bisa memiliki Allah kalau masih memiliki yang lain. Dan Allah pantas untuk dihormati dengan cara demikian. Sebab Dia besar, Dia agung, mulia, kudus. Juga Dia pantas dipercayai walaupun tidak ada bukti-bukti kehadirannya. Bahkan kadang-kadang ada tindakan-tindakan Allah yang seakan-akan melukai kita. Atau kita menghadapi keadaan-keadaan di mana seakan-akan Allah melupakan kita. Tetapi kita tetap percaya Dia Allah yang hidup, yang mengontrol semua dengan sempurna. Kita tidak berhak mengatur Bapa yang maha mulia tersebut. Apapun yang terjadi, kita mempercayai Dia. Dia layak untuk dipercayai. Maka ketika kita minta perlindungan Tuhan, pertama kita minta dilindungi dari kuasa gelap, di mana Ia lebih berpengalaman dari kita dan lebih kuat. Yang kedua, perlindungan dari diri kita sendiri. Hal yang ketiga, kita mohon perlindungan dari pengaruh dunia yang jahat. Kemudian yang keempat, perlindungan dari wabah bencana, malapetaka yang tidak mendewasakan. Dan yang terakhir, kita mohon perlindungan dari orang yang bermaksud jahat kepada kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.